Jadi hadiah itu tamlik min ghairi iwatin li ghairi haja Allah. Oh. Karena tidak ada hajat tadi, nilai keutamanya berkurang. Hadiah itu istilah atas tasawuf. Menurut istilah ahli pemasaran, apa saja yang berupa jasa diberikan ya, kepada para konsumen tanpa pengganti. Termasuk hadiah itu, misalnya Mbak Mutmainah belanja nih di salah satu swalayan besar, ya sudah hadiahnya sepeda ontel kah, ya sepeda gunung, sepeda bukit, ya sepeda danau, ya dihadiahkan, it's fine gitu. Tanpa apa pengganti yang tidak boleh itu kalau ada yang ganti. Jadi kalau Mbak Mutmainah ke swalayan dikasih voucher, kupon, kuponnya itu setelah belanja 300.000 dapat satu kupon lalu diundi dapat sepeda motor, itu hadiah itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah ketika kemudian kita ikut loterenan, bayar dulu, bayar 100.000 ya, oke, nanti kita sama-sama dikopiok. Nah itu yang nggak boleh, itu judi di situ. Maka kalau teman-teman nanti mengadakan misalnya Mas Kholik ya, dan yang lain yang ngadain lomba sepeda santai, kalau bisa cari sponsor. Jadi jangan ngasih hadiah dari uang kumpulan para peserta. Jadi peserta ditariin 100.000, nanti hadiahnya sepeda motor, kulkas, TV. Gitu. Padahal tidak ada sponsor, hadiah itu ya adalah dari akumulasi iuran para peserta. Hati-hati. Biar halal maka ada sponsor lain, walaupun tidak seluruh hadiah dari sponsor misalnya. Hadiah utama dari salah satu dealer motor, nah itu kulkas dari panitia, nanti ada hibah lagi donasi dari peserta ngasihkan sepedanya. Bila mana lalu apa namanya itu hadiah ada macam-macam, maka ketika juga beragam sumbernya tidak ada masalah. Yang masalah adalah ketika semuanya diambilkan dari iuran peserta, itu namanya judi. Ya, sebagai pendorong konsumen untuk membeli dan sebagai pengikat. Kadang di salah satu yang jual ayam itu ada kan hadiahnya juga mobil, mobil city car, ya lumayan itu kan untuk menggait. Jadi hukum asal hadiah adalah boleh, termasuk hadiah dalam rangka pemasaran. Tahadu, tahabu. Jadi salinglah berbagi hadiah. Maka itu memunculkan mahabbah, cinta kasih. Jadi kebolehan tersebut tentu tadi selama hadiah tersebut tidak terdapat unsur yang mengharamkan, ya seperti homer, seperti di situ hadiahnya nanti celeng, babi, ya itu tidak boleh itu, ya. Atau hadiahnya nanti apalah rupa yang haram, ya itu tidak dibolehkan. Syarat-syarat yang demikian mesti terpenuhi dalam pemberian hadiah. Hadiah itu juga mendorong untuk yang baik. Ini nanti kalau ada yang nanya, misalnya Mas Abid, nggak apa-apa lah ya. Ya, saya justru kalau yang saya sebut ini sesungguhnya bagian dari doa. Kenapa yang saya sebut adalah yang muncul di video itu malah justru menjadi bagian doa kan begitu. Mas Abid Muhammad. Walaupun kadang saya gojlokin sidik-sidik ya apa. Misalnya hadiahnya itu Mas Abid itu belum menikah. Dan nikah belum Mas Abid? Belum. Belum ya. Usianya masih berapa ini? Masih belum lenceng Ustaz. Ya. Nah, misalnya itu ya agak sedikit ini enggak apa-apa contoh aja. Ketika hadiahnya yang mengandung unsur yang tidak tepat misalnya ya. Hadiah diberikan kondom satu box misalnya gitu kepada para pemuda yang belum nikah karena lomba jalan kaki. Nah, itu enggak tepat itu. Karena ada unsur di situ Mas ya. Apakah itu terjadi ya? Kalau di luar sangat mungkin terjadi, di Indonesia nggak usah terlalu ini juga. Kadang juga saya aneh itu Mbak Fidatun, ya Mas Falik atau Mbak yang lainnya ya Mbak Mutmainah. Kalau kita ke salah swalayan yang menyebar di mana-mana itu yang Maret-Maret itu. Itu kadang ya aneh itu. Ada pembeli tanya, "Mbak,
ada sutra, pembelinya penjualnya kayak malu-malu gimana, padahal ya ditaruh di depannya, ya kan? Coba sampean survei itu kalau mau disurvei ya itu memang marketing tingkat tinggi juga itu. Lampunya yang kayak apa swalayan yang satu itu tata ininya sudah standar semua, lampunya harus terang, ya begitu satu langkah ini produk yang ini, produk yang ini, tata letaknya sama, jadi konsumen itu sudah termanjakan. Nah, Mas Abid masuk awalnya nggak pengen beli potato, begitu masuk dapat buy one get one, wah udah pengen akhirnya itu one kabeh cipui. Awalnya ingin 200, begitu keluar dari yang swalayan itu jadi 500 itu karena tergoda diskon-diskon tadi. Padahal diskon itu sendiri juga terkalkulasi oleh mereka. Hati-hati juga. Ya. Nah, hadiah itu juga berasal dari produsen barang yang muamalahnya diharamkan itu juga nggak boleh. Ya, Pak, kita bagaimana kalau hadiahnya dari bank konvensional? Nah, tentang bank konvensional nanti saya singgung ya next meeting ya minggu depan, insya Allah Senin depan. Tentang bagaimana hukum status bank itu apakah riba bunganya ataukah kemudian sebenarnya tidak riba. Gitu. Karena itu menjadi perdebatan juga di tingkatan ulama dan kaum muslim ya. Jadi door prize itu boleh ya, dibolehkan di dalam Islam selama kemudian tadi ada jalan ma'ruf. Tidak aqrada hakum qardan wa hudiya ilaihi wa hamalahu 'ala dabbah fala yaqbuha wa la yaqbaluha la yakuna jara baina wa baina qabla dzalik. Jadi seorang kalian kita ini memberi pinjaman lalu dia diberi hadiah atau dinaikkan kendaraan, maka janganlah dia menaikinya atau menerimanya kecuali sebelumnya itu sudah pernah terjadi. Artinya apa? Ada jalan kemakrufan. Ya. Kita berupaya untuk menjaga itu dengan baik. Nah, saya taruhkan share untuk apa, perjudian. Ya. Di definisi judi itu adalah segala permainan ya, yang mengandung unsur taruhan, di mana pihak yang menang mengambil harta dari pihak yang kalah. Itu judi. Jadi kalau tadi itu di swalayan, door prize dan lain sebagainya, itu bukan judi. Karena tidak ada pengambilan setara sepihak dari yang kalah ya oleh yang menang. Kalau tadi apalagi teman-teman misalnya Mas Abid ya dan teman-teman semua sini saya doakan semoga nanti kapan bisa ke luar negeri ya. Amin. Timur Leste kayak mana. Ya minimal ke Singapura lah ya, ke Thailand ada Bogor itu ya, macam-macam mana lah ya, ada Vietnam, ada Kamboja ya, Kamboja ada seterusnya ya, tidaknya Malaysia lah ya, nggak usah pakai visa begitu. Nah itu kalau di sana terutama di bulan Desember seingat saya menjelang hari raya mereka itu ada Boxing Day ya, boxing kayaknya istilah. Jadi semuanya di decrease, decrease itu dipotong. Potongnya sampai seberapa? Ya potongnya betul-betul potong, diskon. Tidak seperti kita di Indonesia, harga dinaikkan dulu baru dipotong. Jadi misalnya headset ini biasanya nilainya misalnya di sana $100 ya. Hari itu hanya $10. Ya, misalnya atau baju di sana rata-rata $150. Nah, itu kalau waktu Boxing Day ya hanya misalnya 10 atau $20. Minimal sekali itu 50%. Dan itu benar-benar terjadi. Nah, teman-teman ada salah satu fashion, Islamic fashion di di Indonesia, ya cabangnya di mana-mana itu. Itu kalau di akhir Desember ada pemotongan kan. Di hari biasa memang saya cek ya biasa lagi. Gitu. Tapi itu memang khusus di bulan Desember. Teman-teman yang pemburu kerudung, baju koko dan lainnya pasti hafal ya. Kalau ada bermerek, kalau enggak ya mari kita sama-sama di pasar yang agak terjangkau itu ya. Saya kadang memanfaatkan yang betul-betul the real diskon. Itu pemberian hadiah.
Boxing Day istilah yang kita peroleh. Oke, adanya taruhan harta yang berasal dari kedua belah pihak. Ini tidak boleh. Ya, adanya satu permainan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah. Itu juga tidak boleh. Pihak yang menang mengambil harta sebagian kelipatan dari taruhan, ya, morohana, sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya. Judi ini bisa dilakukan dengan penyelenggara tanpa banyak bandar-bandar yang lain. Sehingga teman-teman sekalian, kalau kita bisa merujuk betapa kemudian undian itu sebagai salah satu cara untuk menentukan seseorang yang mendapatkan hak dari jumlah orang yang sama-sama berhak, tetapi tidak mungkin semuanya mendapatkan hak tersebut. Jadi hukum asalnya boleh, sebab Rasulullah itu pernah melakukan apa namanya, ya, undian. Boleh ya, saya sebutkan sharing lagi beberapa konteks di masa Rasulullah. Nanti teman-teman silakan sambil siapkan pertanyaannya, mungkin ada sharing. Pertama, Rasulullah ketika hendak melakukan perjalanan, beliau pernah melakukan undian di antara istri beliau untuk menentukan siapa yang ikut. Wah, kalau ini berat ini contohnya. Nah, istilahnya diundi itu siapa yang ikut, siapa yang di rumah, nanti gantian gitu. Nah, saya sendiri nggak ada pengalaman. Oke. Pernah ada seorang laki-laki yang sakit menjelang mati lalu membebaskan 6 orang budak yang dimilikinya. Rasulullah melakukan undian untuk menentukan siapa yang dibebaskan. Itu boleh, itu undian di dalam klasifikasi. Teman-teman mungkin sering kok melakukan waktu jawab soal dan tidak bisa jawab ABCD, wah itu diundi. Ya, mana ini yang benar? Wah itu namanya answer by gambling ya. Nanti jadi sarjana gambling namanya. SAG ya, sarjana agak gamblingan gitu ya. Ada 2 orang laki-laki yang mengadukan perkara kepada Rasul masalah warisan ya. Hartanya itu tak bisa lagi dibedakan ya, jelas siapa yang berhak, maka Rasulullah juga mengatakan untuk melakukan undian. Jadi itu ya untung-untungan gitu ya. Jadi undian yang tidak mandi judi, contohnya undian yang mendapatkan door prize tadi ya, di toko swalayan, sponsor dalam sebuah acara, seminar, workshop gitu. Saya misalnya dapat kuis, gitu. Saya menjawab nanti dapat buku sekian. Gitu. Ya rata-rata saya dapat hadiah itu ya dari inilah beasiswa ya. Beasiswa kalau sampai sekarang itu ngumpulin kupon-kupon ini belum pernah dapat di Mas Habib. Nggak tahu. Kadang kalau ibu saya pernah dapat kulkas ya. Lumayan itu. Kemarin Mbak Ipar itu ya dapat antrian tapi undian arisan nomor 1 mobil gitu. Ya sama sih nanti bayar nyicil, cuma dia dapat duluan lumayan. Itulah tidak mungkin semua dapatkan dia. Jadi ketika kita menuliskan nama dan lain sebagainya dan lalu keluar door prize itu semua dibolehkan di dalam Islam. Hukumnya adalah ya. Hoki tentu di situ yang berlaku. Baik, silahkan sampai di sini dulu. Ada yang mau disampaikan teman-teman sharing dan sebagainya. Silahkan. Halo. Ya, halo. Mau bertanya atau cuma halo? Cek mic Ustaz. Oh ya, dilanjutkan aja. Silahkan yang bertanya lewat chat, Mas Mbak Mutmainah. Oke. Ya, sambil nunggu pertanyaan ya di chat, boleh lewat chat nanti saya bacakan ya. Biar efektif sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan ya yang di chat teman-teman sekalian. Boleh juga nggak usah disebutkan namanya, tapi ya terlihat ya.
Oke, kita lanjut ya satu sub materi sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman di chat. Kita masuk pada sisi judi ya, judi ya, oke. Nah, teman-teman nanti di perkuliahan terakhir, next meeting itu masih kita bahas tentang bank tadi. On the next meeting, insya Allah nanti we talk about asuransi, operasi, ya di kelas meeting. Juga mungkin kaitannya dengan persoalan apa di last meeting ya, itu persoalan asuransi ya, operasi, salah kredit ya. Kalau ada waktu sebenarnya sedikit singgungan tentang KB, resepsi. Kalau tidak ada waktu tidak apa-apa. Jadi Rasulullah di dalam persoalan kita tadi itu judi ya, tentang pemberian ya, tentang persoalan pemberian. Kalau kita lihat dari buku yang muamalah ini, hibah, sodaqah, wasiyah sama. Akun yujabu bil insan fi hayati tabarisu'an min malin ghairi ba'da wafati. Jadi dasar pemberiannya tadi sudah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lalu hukum mencabut sebenarnya juga boleh. Pemberian khidbah. Khidbah itu juga masih pemberian ya, khidbah. Dalam fikih munakahat atau tunangan itu sudah ada hibah. Sehingga teman-teman sekalian memberi hibah dapat menghilangkan penyakit dengki. Mahnya salah satu. Tahadu final hadiah tudhiban kharasat. Pemberian itu menghilangkan sakit hati. Hibah dapat mendatangkan rasa saling mencintai. Dan juga hadiah dapat menghilangkan rasa dendam. Tahadu final hadiah tasulu sahima. Sahima yakni mencabut rasa dendam. Ini beberapa keterangan tentang fadilah dari kita berhadiah, memberikan hadiah. Oke. Nah, tentang lotre tadi, singgungannya tentang lotre, maka Imam Fakhrudin atau menurut Fuad Muhammad Fakhrudin menjual lotre yang dilakukan oleh perkumpulan Islam untuk ya penggalangan kebaikan itu boleh dibolehkan tanpa ada keharaman karena maksud dari pemberian kupon tadi untuk mendapatkan hadiah semata-mata sama dengan swalayan tadi ya. Nah, Ibrahim Hussein mencoba untuk memberikan satu bentuk ilah maisir perjudian itu, bahwa ilah maisir itu menurut Imam Syafi'i ya adalah berhadapan langsung, dan untuk pembuktiannya ya ini Imam Syafi'i membagi ada beberapa macam taruhan dalam Islam. Satu, apabila yang mengeluarkan ya barang atau harta dipertaruhkan adalah pihak ketiga, taruhan bersifat sepihak, taruhan dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan siapa yang kalah harus membayar dan kepada yang menang dikasih. Dan Hussein menjelaskan bahwa lotre ya, pon itu berbeda dengan judi maisir, sebab lotre dilakukan tidak berhadapan secara langsung. Nah, ini beberapa kutipan dari ulama, nanti teman-teman bisa membaca di buku kitab muamalah ini halaman 320-an. Nah, itu kira-kira ya persoalan lotre, persoalan kupon, persoalan hadiah. Kita lihat di chat ya kalau ada. Untuk pembagian hibah, Ustaz, itu apakah harus laki-laki satu bagian dan setengah bagian untuk perempuan atau bebas untuk pemberi hibah? Kalau hibah bebas, Mbak Mutmainah. Jadi inilah bedanya antara warisan. Kalau mau agak adil, karena biasanya misalnya begini, seperti saya contohkan adik saya sendiri lah.
dalam keluarga saya sih contoh. Kalau saya 5 bersaudara, laki-laki 4, dan yang terakhir adalah adik perempuan. Nah, ketika kemudian dibagi, padahal adik itu yang terakhir, secara kekayaan kan pasti masih bontot, masih merintis pernikahan awal. Nah, kakak-kakaknya semua sudah mapan, sudah punya usaha masing-masing. Kalau kemudian dibagi perempuan separuhnya lebih habis lagi, maka inisiatifnya adalah hibah ketika orang tua masih hidup. Nah, presentasinya bagaimana? Terserah. Makanya kemarin insya Allah sebagai example, ya, itu adik dapat tanah dan rumah. Perempuan terakhir malah justru yang dikasih banyak. Perempuan dan terakhir. Kakak tanah tok, sebagian yang di belakang. Lalu saya dapat paruan dari persawahan sama adik saya yang laki. Saya yang bersih laki dapat di bagian lain dari sawah. Ukurannya mungkin lebih besar. Jadi tidak bisa lalu dipukul rata semuanya itu. Misalnya hibah lalu tidak boleh harus sama, itu tidak. Jadi boleh dibagi sesuai dengan kadar pertimbangan orang tua. Kayak adikmu jadi kurang mampu, tak kasih bagian yang lebih besar. Ya. Kalau kamu kan sudah lumayan, usahamu juga maju. Ya, belum lagi nanti keterkaitan dengan misalnya pasangan hidup, atau pasangan muda juga lebih mampu. Ya, nah kamu kasihkan adik yang lebih besar ya, nah itu hibah boleh. Jadi kita nggak usah protes karena itu hibah dari orang tua, terima aja. Beda kalau dan waris. Nah sebisa mungkin hemat saya ya untuk lidah ilmu fasid menolak berbagai mazhar setelah orang tua kadang tengkar pembagian waris dan sebagainya, hibah itu lebih menjadi sulh perdamaian, lebih damai di antara para saudara-saudara. Nanti kalau ada kurang-kurang kan bisa dibincangkan, toh juga masih ada orang tua. Dan dari pengalaman kemarin karena itu kalau turun balik nama itu lebih murah saat orang tua masih hidup daripada orang tua sudah mati. Untuk pindah nama itu sulit dan mahal. Itu ya. Nah, terus apa yang menjadi beda? Ya, komitmen kami anak-anak itu pokoknya selama orang tua masih hidup, harta kepemilikan itu belum dipakai oleh anak-anak. Nah, itu yang mengelola masih orang tua. Gitu. Jadi sudah di begitu ya. Oke. Terakhir nih karena waktunya juga sudah mendekati setengah 3, kita tambahkan satu materi lagi tentang judi. Judi banget. Ingat ya, waktunya Bang Haji. Nah, di dalam judi nanti kita lihat tentang pengertian, sebab, keadaan, dan juga upaya penanggulangan dari judi. Sampai sekarang kalau saya ditanya, Ustadz masih ada apa? Banyak. Yang lotre banyak. Judi dengan gambling nomor itu. Beberapa tempat saya tahu tempatnya. Jadi kalau Mas Abid mau nanya gimana Ustadz, ini kapan-kapan tak antar. Kalau itu judi dengan buat kafe, aduan ayam, kalau itu saya belum tahu. Tapi saya tidak mau tahu, tapi saya tahu orang-orangnya yang bermain. Biasanya ya takut sama polisi Uber ya, adu jago. Kalau yang adu burung dara itu di daerah Semarang Tengah sana, saya tahu tempatnya. Tapi biasanya nggak sampai judi kok. Hanya lomba burung dara itu. Oke, iya. Kita lanjutkan sebentar ya. Saya agak bacakan di sini biar saya tidak terlalu pusing dari tengah malam ya. Tidak berhenti sampai sekarang ini. Mikir ya. Saya share aja, nanti teman-teman bisa membaca dengan lebih cepat. Ya, itu ditanya, kita tutup ya. Nah, jadi ya Mas Abid itu maisir, transaksi dua belah pihak untuk satu barang ya yang menguntungkan dan yang lain rugi.
Ini yang saya sebutkan tadi, togel, sambung ayam, dan sebagainya, hukumnya haram. Haram. Ya. Jelas itu haram, bukan halal. Lalu bagaimana dengan adanya harta yang yaitu judi itu ada tiga hal tuh. Ada harta yang dipertaruhkan, permainan yang dipakai untuk menentukan. Lalu ada pihak yang menang dan ngambil harta, ada yang kalah yang kehilangan hartanya. Itu pasti itu di dalam unsur judi. Salunaka 'anil khamr wal maisir qul fihi ismun kabir. Khamr itu ada manfaat tapi juga banyak. Manafi' linnas wa ismuhuma akbar. Tentu kerugiannya lebih besar. Inna fihima wasaluna kama yunfikun qulil af kadzalika yubinu lakum ayat ya la'allakum tatafakkarun. Jadi di sini setiap hal-hal yang dilakukan apakah itu khamr ya ada sih manfaatnya. Mungkin yang agak aktual juga dipertanyakan tentang apa vaksinnya. Vaksin itu apakah halal atau enggak. Nah itu lidorura itu. Jadi nanti karena lidorura ya jangan dibahas. Darurah itu tobihul mahdurat. Sampaikan dari teman-teman di situ. Jadi ketika landasan Al-Qur'annya di sini ada dan seterusnya kita bisa melihat betapa apa namanya landasan tentang adanya pelarangan maisir ataupun juga tentang jadi judi-judi yang beragam manfaat beragam wujudnya itu ya itu diharamkan di dalam Islam. Oke, berapa slide lagi? Barang siapa yang lalu berkata kepada saudaranya berjudi maka dia juga bagian dari temannya itu ya. Nabi Muhammad mensabdakan siapa yang bermain dadu maka ia telah membenamkan tangannya ke dalam daging dan darah dadu. Oh, ngeri itu. Ya, makanya jangan main dadu. Main uplek. Waduh ayo uplek. Gue biasa di pantura uplek. Jadi tiap permainan ya dalam KUHP bahkan hukum positif negara yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untung saja. Ya, itu termasuk taruhan. Ya, dalam Undang-Undang nomor 7 ya, 74 juga dijelaskan tentang perjudian itu sebagai sebuah kejahatan ya yang bisa dipenjarakan. Dampaknya jelas yang menang akan dapat rezeki pada itu semu, yang kalah melarat tiba-tiba ada permusuhan pasti jiwa pemain judi biasanya beringas kasar banyak penyakit ya, banyak keluh kesah menyiapkan harta kekayaan meninggalkan ibadah ya, terhina di masyarakat bahkan termasuk menjadi pintu potensi adanya perampokan pencurian ya, hal-hal kriminalitas lainnya karena dia butuh kekalahan itu ingin diwujudkan dengan kemenangan yang semua akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak baik termasuk lalu bagaimana antisipasi yang bisa dilakukan adalah keberanian pemerintah yang punya otoritas menutup memberikan pengawalan tempat-tempat yang perjudian termasuk prostitusi tentu ya prostitusi gitu mah penyakit masyarakat yang ya lebih ringan saya kira daripada judi karena judi itu berwujud lalu ngambil rampok harta orang lain karena ingin nurutin nafsunya tadi. Tapi kan sistem ekonomi ya kesenjangan sosial tentu lalu situs-situs di internet untuk perjudian secara online ya peraturan dan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku judi ini yang menjadi penting sehingga teman-teman sekalian yang ada di Fakultas Agama Islam memiliki tanggung jawab yang lebih untuk mendeklirkan, menyuarakan ketidakbaikan dari judi, narkoba, prostitusi, dan lain sebagainya, baik itu secara online ataupun secara non-online. Nah, saya kira
kira ini yang menjadi penting di dalam kaitannya kita membahas, ya tadi sudah kita bahas mengenai hibah, wasiat, ya mengenai hadiah, dan termasuk mengenai judi. Baik, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan saya nunggu beberapa menit, kalau tidak ada ya nanti kita segera tutup, melanjutkan istirahat siang, ya asik ya. Udah, gitu aja ya. Nggak ada pertanyaan? Ada? Oke. Terima kasih. Saya absen terakhir kali menyapa Mbak Mas Muhammad Firman. Mas Falik sudah pulang dari toilet. Mbak Siti Khairatun awalnya ngidupin, habis itu tinggal. Ini saya panggil satu-satu lagi ya. Mbak Ainun Royani, Eni Rahmawati, Imam Alif, Nur Afrosin, Devi Dayatun, Aulia Rizki. Afrasin hadir saat. Ya, Hadir. Devi. Hadir Ustaz. Ya, siapa lagi nih? Ya, yang tadi yang disebutkan lah, Mbak Nita, Mas Riki, Mas Sunul, Mbak Husnul Khotimah, Rizal Hadir. Fikri. Oke, Rizal Fikri ya. Gambarnya di ini. Ini Mbak Khairatun. Foto. Oh, Mbak Eka. Ya, baik teman-teman sekalian, Mbak Afidatun, Mas Abid, ya, Mbak Khairatun, Mbak Mainah, Mbak Eka. Ya. Thank you for your attention, and juga teman-teman yang lainnya.